Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, sekarang kita hadir lagi di podcast Ngopi, Ngobrol bareng Pilar. Yang mana pada kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan seorang mantan atlet BMX terkemuka di Cianjur. Dan juga sekarang sudah membangun usaha dalam bidang digital ya, Yes. bidang digital. Ya, please welcome Kang Jimmy. Halo. Ya. Wah Kang, udah Kang? Alhamdulillah. Sehat pisan. Ya, ini Kang Jimmy ini salah satu kalau misalkan disebut mah pupuhu ya Kang ya. Pupuhu di dunia per BMX-an di Cianjur ya. Dulu ya. Tahun berapa kan kira-kira kan? 2000-an lah. Tahun 2000-an ya, sekitar tahun 2000-an. Kang Jimmy ini aktif sebagai atlet BMX di Cianjur ya kan? Ya, betul. Kalau misalkan dilihat nih, kalau dengar kabar nih, pada saat tahun 2000-an ini, BMX di Cianjur lagi jaya-jayanya tuh ya. Ya. Nah, kayak gimana tuh dulu tuh Kang? Ya sebenarnya pas begitu saya masuk di dunia BMX ya belum banyak event Ya, nasional sebetulnya. betul. Cuman kebetulan teman-teman suka lihat-lihat video dulu ya, lihat-lihat video luar negeri. Ngetrik gitu ya. Ngetrik. Dulu pas alatnya ya hanya tanah aja gitu ya yang dibuat manual, baru latihan loncat. Karena emang sering latihannya gitu ya. Suatu saat emang ada event gitu ya. Event besar itu Philip ya yang ngadain tuh. Iya. Ya bisa dibilang nasional sih, cuman ada bintang tamunya dari luar. Ya kebetulan karena emang dulu seneng latihan mungkin anak-anak Ada wadahnya sekarang gitu ya. ya intinya menang sih gitu. Oh, iya, Perlombaannya menang di sana. Jadi anak-anak BMX Cianjur tuh booming gitu. ya. Oh, di mana tuh Kang? Acaranya? Acaranya di Jakarta. Acaranya di Jakarta. Di baru Senayan, di baru Senayan. pertama ikutan dan menang gitu. Enggak pertama, cuman udah beberapa latihan. Oke. Kebetulan ada kompetisi itu ya akhirnya ya menang juga gitu. Sehingga lumayan nih itu momentum ya. Ya. Ada ya itu salah satu Ada mungkin event besar. ya. Kebetulan anak-anak suka latihan. Ya pada momen itu ya anak-anak Cianjur menang juara 1, juara 2. Juara 1, 2 oleh orang Cianjur gitu. Keren. Di situ ruh perjuangannya Kang ya di situ ya. Waktu masa-masa perjuangan di situ ya. Baru sponsor pada ngelirik, pada datang ya akhirnya ya pada dipanggil ke Jakarta juga sih. Oke. Gitu. Ya masa-masa jaya sih di situ. Kalau misalkan disebut masa jaya, berarti waktu dulu itu di BMX itu Kang Jimmy komunitasnya itu banyak gak sih yang ikut ke BMX atau masih hanya sebatas kumpul-kumpul atau sudah berbentuk komunitas BMX gitu? Sebenarnya kalau untuk di Cianjur hanya sebuah komunitas aja gitu. Komunitas tapi udah ada namanya, udah ada ketuanya, sempat ada sekretariatnya juga gitu. Itu emang udah terbentuk gitu ya. Jadi emang BMX ini sebetulnya ya belum seramai sekarang ya. Komunitas kan sekarang banyak, ada motor lah, ada sepeda ontel lah, ada apa. Betul. Ya dulu zaman saya BMX emang udah terbentuk cukup lama gitu ya. Dan eksis cukup lama juga gitu. Ada event ya kebetulan pada ngeririk lah gitu. Jadi sebetulnya dulu BMX Cianjur tuh radar tuh ya bisa jadi kiblatnya dulu tuh se-Indonesia tuh gitu. Se-Indonesia karena memenangkan kompetisi itu gitu. Orang banyak yang datang, yang sharing, yang latihan bareng dan sebagainya. Itu ya Cianjur sebetulnya di BMX pernah jaya. Gitu. Masa kejayaannya tahun 2000-an ya. 2000-an ya, 2000-an. Oke, emang kalau misalkan dari sisi komunitas emang seperti itu ya. Apabila sebuah komunitas muncul ke permukaan menjadi ya juara dan lain-lain, itu komunitas yang lain juga mungkin akan melirik ya dan ingin sharing Oh ya, otomatis ya.
Kalau komunitas-komunitas lain dari luar daerah otomatis Iya, dia iya, pengen iya. sharing, pengen latihan bareng, ya Ingin tahu nih formula pengen juaranya. tahu. Nah, itulah. Sebenarnya Formula kita juaranya ya. punya alat apa kan sempat nanya Iya, atau iya. apa. Kita sebenarnya hanya sebuah tanah aja gitu, tanah yang berbentuk segitiga, terus Iya, ada iya, landingnya, daratnya ya cuma loncat-loncat gitu aja sebetulnya. Ini kayaknya lucu juga nih pada saat mereka penasaran sama teman-teman BMX Cianjur gitu ya. Dan soan ke sini ternyata masih biasa-biasa aja gitu. Itu gimana Kang Jimmy itu? Gimana Waktu maksudnya? datang tuh, kan mungkin ekspektasi daripada teman-teman yang dari luar daerah kan nggak tahu di Cianjur, Iya. anak-anak BMX Cianjur gimana sih? Iya, iya belum tahu. Cuman emang sebelumnya emang udah yang kenal juga gitu ya. Iya, iya, Karena emang apa ya? Karena sering latihan itu, Iya. kadang kita juga suka touring ke daerah-daerah juga, ke Bandung, Sukabumi, Bogor. Iya, iya, iya. Nah, dengan seringnya latihan itu ya ya mungkin udah terlatih ya pada akhirnya ya menang juga gitu. Dan juga kalau misalkan yang namanya komunitas itu kesatuan hobinya itu keterikatannya juga kuat ya. Ya, ya. BMX Bandung, BMX Cianjur itu pasti Ya. diakui lah gitu ya. diakui, ya. Seperti itu ya. Kayak motor lah sekarang. Iya, lah iya gitu. kayak motor lah Ikatannya sekarang ya. emang Brotherhood-nya kena banget lah gitu ya. mm. Kalau dulu nih Kang Jimmy ya, pada saat melihat BMX itu sendiri ya, itu Kang Jimmy dimulai dari usia berapa sih? Sesepedahan gitu Usia kan? SMP ya kelas 3, SMP kelas 3, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, terakhir kuliah. Kuliah semester berapa ya, karena emang mungkin kuliah tuh apa ya, ya banyak komunitas yang lain ya pada Iya, akhirnya iya. ya untuk BMX udah mulai udah mulai Sudah mulai inilah ya. renggang lah, Renggang lah udah jarang jatuhnya. latihan dan sebagainya. Padahal Itu sih kalau sebenarnya. kalau misalkan dilihat dari pada saat masa kuliah, Kang Jimmy ini kan di Unisba ya, di Bandung tuh. Ya, ya, Itu saya alumni Unisba. Komunitas waktu BMX pada masa kuliah di Bandung tuh seperti apa, Kang? Kalau untuk di kampus justru, nah itu jarang karena emang. Jarang ya? Tapi kalau untuk komunitas di Bandungnya ada. Iya, iya, Sempat iya, iya. beberapa kali latihan. Ya cuman itu karena ada aktivitas lain ya. Iya, iya, iya. Jadi emang udah berkurang. Sudah mulai inilah ya gitu kan. Sementara kalau misalkan masih dalam lingkaran komunitas itu ya, ya hobinya ya di situ-situ aja terus Iya. gitu ya, Kang, ya, sambil latihan dan lain-lain. Oke, ini Kang Jimmy berarti menggeluti BMX dari SMP sampai kuliah itu kisaran Ya 6 tahun lebih mungkin ya. 6 tahun, iya 6 tahun lebih ya. Masya Allah nih. Karena emang positifnya, karena emang masa remaja ya SMP itu, Iya. SMP SMA tuh karena emang ya apa ya, saya termasuk orang yang nakal. Entah itu main sana sini lah, Iya, iya. ya, narkoba lah gitu ya. Pernah? Ya dalam artian ya minum lah atau apa Iya, ya, iya, pergaulan laki-laki lah Anak-anak lah gimana. ya, gitu Nah, ya. nah justru saya untungnya tuh ya saya masuk Diselamatkan. dalam komunitas itu. Oh iya iya iya. Karena emang ya mungkin orang memandang anak-anak BMX tuh gini-gini, anak Iya, skate tuh iya, kayak iya, gini-gini. iya. Wah, enggak Nah, ya. justru karena ini adalah olahraga, otomatis jadi no drug gitu. Udah Iya, betul, betul. otomatis itu udah. Nah, itu ya artinya saya juga bersyukur gitu Iya, dengan iya. masuk ke komunitas olahraga itu ya, atau BMX ini. Ya otomatis terselamatkan, apalagi ketika emang digarap dengan serius ya. Betul betul. Ketika kita pingin bagus, kita pingin skill kita meningkat, Iya, ya iya. otomatis itu narkoba udah pasti udah jauh. Jadi Itu benteng sebenarnya. ya. Iya. Jadi benteng dan kebiasaan Iya. hidup sehat itu. Nah, ya. iya, gitu. Jadi kebangun juga di sana ya. Kalau komunitas lain atau apa gitu ya yang cuma nongkrong dan sebagainya, ya arahnya kan pasti ke situ ya. Iya, betul, betul. Narkoba Hal lah, negatifnya itu pergaulan, deket lah ke ya. sana ya kan. Jadi terselamatkannya ya jauh narkoba lah, itu udah otomatis jauh dari narkoba. Kalaupun kita jago ya otomatis ya dapat sponsor, dapat Betul, betul, kontrak dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang udah banyak branding yang emang ketika emang dia kepake gitu ya, dia juara dan sebagainya, dia menarik dan sebagainya, sponsor dengan sendirinya sebenarnya. Oke. Dan ternyata menjanjikan menjadi atlet BMX atau itu menjanjikan Betul, ya. betul. Skate BMX tuh ketika emang kita serius dan kita berprestasi, otomatis ya kayak yang lain lah, Iya, iya. bola,
apa itu Betul, emang betul, betul. udah sama sebetulnya, cuman karena email olahraga ekstrim itu kadang emang trik-trik itu emang agak susah gitu Iya, ya, iya, iya. sehingga emang harus penuh kesabaran dan sebagainya lah. Penuh darah das dudus. Nah, Oke. Selanjutnya nih, Kang Jimmy, pada saat di BMX itu sendiri, Kang Jimmy ya, Kang Jimmy ini membina juga berarti ya, karena nggak ada lagi pasti ke kakak-kakaknya dong, betul nggak Kang? ya kalau hanya untuk bukan membina ya, karena Mengajarkan. ya mengajarkan Mengajarkan, paling. ya. Jadi siapa yang ikut nongkrong, terus pada akhirnya dia punya sepeda atau skate, otomatis dia dengan sendirinya ya kita ajarin, arahkan gitu ya. Dia ngulik-ngulik sendiri ya kita kasih tahu dan sebagainya. Ya gitulah. Berarti iya ya. Berarti Kang Jimmy ini komunitas ini tuh komunitas apa namanya BMX yang dalam olahraga di sini ini bisa jadi satu garda terdepan untuk menyelamatkan anak-anak dari pergaulan negatif ya Kang ya. Ya betul, salah satu apa ya program pemerintah juga salah satunya itu untuk apa ya mengarahkan lah ya kayak komunitas-komunitas motor sekarang kan juga gitu. Betul. Apa mengarahkan apa keinginannya hasratnya gitu ya di area lapangan kan gitu. Itu sama aja gitu. Otomatis kan ketika emang ya sebetulnya kalau apa ya bicara itu juga pemerintah harus apa aktif harus ya harus menyediakan, tapi alhamdulillah sih untuk sekarang area skate dan BMX udah ada di Cianjur, di Cianjur. alhamdulillah nih ya. Karena emang itu mungkin apa ya instruksi pusat atau apa ya emang harus ada sarana-sarana itu sih olahraga ekstrim. Betul. Hampir setiap daerah, setiap kota sekarang udah ada termasuk Sudah ada Cianjur ya, gitu. mudah-mudahan terus lagi ya pengembangan bukan hanya tentang sarana dan fasilitas tetapi dari event-event itu sendiri ya Kang ya. Karena menurut saya itu event itu menjadi salah satu motivasi terbesar. Oh iya, pasti. Ayo tujuan yuk gitu. Menang di dia kayaknya seperti itu ya. Iya. Dan rata-rata emang ditunggu sebetulnya. Iya betul. Yang harus nih, mudah-mudahan nanti nih Cianjur baru nih dapat apa ya menyelenggarakan event-event event terkeren kayak gini nih supaya juga teman-teman lain yang ada di dalam organ ekstrim yang lainnya gitu ya, olahraga ekstrim di BMX, skateboard dan lain-lainnya sepatu roda sudah ada ya sekarang ya. Ada. Itu bisa semakin semangat dalam mengolah skill ya kayak gitu ya Kang. Nih, ada cerita lucu nih Kang Jimmy nih dulu pada saat jadi di atlet ini pernah sponsornya apa aja nih? Mungkin teman-teman pada apa ya? Pada penasaran nih. Sponsor gitu. Karena emang dulu pas waktu event itu menang sehingga kalau istilah sekarang tuh viral lah gitu ya. Orang mana ya anu jago teh gitu orang Cianjur. Sehingga emang sponsor dari Jakarta terutama apa ya perusahaan-perusahaan di bidang sepeda kayak Polygon, Wimcycle, nah itu sempat datang ke Cianjur. Terutama emang awalnya sih yang datang emang Wimcycle. Wim dulu ya. Nah, Wimcycle ya kita ditarik ngobrol-ngobrol, diajak ke Jakarta beberapa kali ikut event, ya pada akhirnya kita dikontrak sama Wimcycle. Dikontrak ya? Kontrak langsung, kita tuh ada 4 orang dari Cianjur, termasuk saya, kita dikontrak selama per tahun sih kontraknya per tahun. Di situ juga ada gajinya juga, ya alhamdulillah untuk apa jajan istilahnya kalau sekarang orang dulu untuk jajan nah gitulah dikontrak dapat ini juga apa sponsor lain dulu Puma ya sekarang juga apa ya masih eksis kan sekarang Puma Puma terus IRC juga masih eksis ya ban ban mobil ban sepeda itu kan IRC banyak produknya. Nah itu sih atau enggak yang clothing lokal juga ada 2-3-nya lah gitu cuman yang besarnya itu ya Puma IRC gitu. Sampai seperti itu ya sampai situ gitu jadi kita aktivitasnya ya hanya event-event aja gitu latihan event gitu terus ya kompetisi paling kayak gitu cuman apa ya pakai produk mereka gitu senang lah gitu dulu tuh
kita masuk ke kantornya Wim, Iya, Puma iya, kan iya. gitu. Impian Wah, semua orang atlet lah. itu. Bisa dibayangin produk yang pertama Iya, ya iya. sebelum diluncurin keluar kita udah pakai. Nah, itu dia itu betul. Itu tuh, kebanggaan ya, banget tuh. ya sepatu-sepatu baru rilis tuh, baru meluncur tuh kita udah pakai duluan. Wih, keren nih. Jadi orang ke lapangan tuh itu sepatunya Puma model apa ya gitulah gitu. Asik. Pokoknya luar biasa Kita ya. dapat jatah tuh kita udah tinggal langsung milih aja nih produk-produk baru, langsung ke tokonya gitu Iya, ya. iya. Kita tinggal milih pokoknya jatahnya tuh sepatu, baju, topi, terus baju sampai 3 lah gitu. Iya. Selama 1 tahun itu tahunan kan ya kontraknya ya? Ya. Itu setiap itu ada gitu ya. Kalau saya tuh sempet berapa produk ya? Ada 4 ya selama setahun itu kalau selama. Iya Allah, mantep Setahun banget. lebih. Tapi kalau sekarang masih sama nggak sih kan? Apanya? Ya kalau misalkan sponsor masih sama kayak gitu ya berarti ya? Oh iya sama. Masih sama ya? Kalau Mungkin, yang atlet sekarang. Nah kalau misalkan untuk proyeksi ke depan nih menjadi atlet BMX, itu kira-kira gimana nih masa depannya nih? Ada nggak sih Bagus. masa depannya? Iya, sekarang tuh justru lebih Menjanjikan? lebih menjanjikan sebetulnya. Gitu. Karena sekarang apa ya? Industri clothing lokalan tuh sekarang udah berkembang kan. Iya. Dan salah satunya ya menjadi promosi produk itu ya melalui atlet gitu ya. Betul. Karena kan kayak mungkin pihak perusahaan melihat bahwa promosi yang terefektif itu ya tepat sasaran gitu ya. Betul. Misalkan kayak minuman Monster gitu kan. Dulu kan nggak tahu Monster apa oli atau apa, ternyata kan sebuah minuman kan gitu ya. Nah itu gitu. Kok nempelnya di motor sama di ini? Gitu. Kan di iklan-iklan Iya. umumnya kan nggak ada gitu. Betul. Mereka ya salah satu strateginya ya tepat sasaran gitu. Jadi emang untuk olahraga ekstrim kayak Pitbull juga kan sama kan gitu. Nah itulah. Nah clothing lokal juga sama gitu ya. Betul, iya. Salah satu media iklannya salah satunya juga itu. Menjadikan atlet brand ambassador gitu ya. Kayak Pants juga sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang bertahannya kan itu masih. Iya. Bahkan sepatu old school dulu sampai sekarang masih sama gitu bentuknya. Betul. Bahkan sekarang kan naik daun lagi kan. Iya. Untuk produk-produk jadul tuh justru lebih bagus sekarang tuh. Lebih mahal. Lebih mahal gitu ya. Kayak kalau perempuan kan lagi booming-boomingnya tuh Onitsuka atau apa kan. Nah, itu kan betul. Seperti itulah gitu. Betul. Ini kalau satu lagi nih Kang, kalau misalkan untuk teman-teman dari BMX sendiri nih, biar mungkin nanti sobat muda nih ada yang sedang menggeluti BMX nih. Kira-kira apa pesannya buat teman-teman BMX nih Kang? Kalau untuk teman-teman BMX-nya fokus latihan aja sebenarnya. Fokus latihan, nongkrong sih boleh gitu ya. Street juga boleh di jalanan, tapi ya tetap tertib lalu lintas. Kalau emang mau latihan khusus ya di lapangan aja gitu. Betul. Sering-sering latihan, berprestasi, ikuti event-event. Ketika emang nama lu menonjol, prestasi lu naik, dengan sendirinya kok gitu. Iya kan. Mau lokal, mau nasional gitu, mau internasional, brand-brandnya otomatis akan datang dengan sendirinya. Gitu. Fokus di prosesnya dulu lah. Ya fokusnya ya latihan aja sebenarnya atlet mah gitu ya. Nanti juga prestasi mah naruturkeun sponsor kan gitu. Betul. Seperti Kang Jimmy ini tentunya. Nah Kang Jimmy, sekarang nih selain sudah beres nih ya di BMX nih, tapi masih tetap main kan ya? Kan atlet udah enggak lah ya cuman untuk sekarang lebih ke olahraganya aja kan gitu ya. Misalnya kan sekarang udah faktor U dan jatuhnya juga biasanya ke perut gitu ya. Nah kadang untuk kalau untuk niat lari atau apa itu kan biasanya males. Tapi kalau berawal dari hobi kita main sepeda ya otomatis kan berkeringat lah. Paling gitu aja sih tujuannya untuk kebugaran aja, untuk sehat aja. Kalau saya sih kalau lari untuk makan enak aja. Biar makan enak lari jadi gitu. Oke, ini sekarang kita akan bahas juga nih. Kang Jimmy ini ownernya dari Klik atau Sablon sih? Sablon Digital. Kalau umumnya tuh
Klik Design House Klik gitu. Design House. Karena ya. desain itu kan umum ya, entah itu mau desain kaos lah, mau desain apapun lah Iya, gitu. iya. Itu umumnya gitu. Cuman kalau untuk sekarang garapan usahanya ya sablon digital. Sablon digital. Klik sablon digital. Klik sablon digital ya. Nah di sini ternyata lumayan lama juga ya setelah tadi kita ngobrol nih, Kang Jimmy itu mulai kalau ruhnya katakan gitu ya, ruhnya dari usaha yang sekarang sudah berkembang ya, omsetnya sampai 1 bulan tuh puluhan juta ya. Ini pertama kayak gimana sih Kang Jimmy tuh menemukan bahwa oke lah di sini nih. Apalagi ya sebenarnya sih basicnya dari kuliah sih. iya. Kuliah kebetulan kuliah tuh di komunikasi jurusan PR, sehingga emang banyak apa ya, media ya, mungkin media tools gitu ya, entah itu CorelDRAW, terus broadcast atau apa media-media lain lah gitu. Nah kenalnya dari situ sih kita. Mati Kang. Ya kita coba apa menggali gitu ya, menggali software entah CorelDRAW, Adobe gitu ya. Ya saya menemukan kesenangan di situ gitu ya, sebagai desain lah gitu ya, sebagai desain, karena emang di mata kuliah pun ya ada gitu ya tentang grafik ini atau desain ini. Nah senang dari berawal dari situ ya, kesini sih tetap jadi otodidak aja gitu otodidak, lihat-lihat dari YouTube lah gitu ya, atau enggak media dari belajar teman-teman udah gitu. Ya dari sana sih lahirnya gitu ya, dari kuliah sih basicnya. Dulu ya. Cuman untuk memperdalam ya tetap utak-atik sendirilah istilahnya. Betul, gitu. Ngulik-ngulik gitu. Terus sering ikut event-event gitu ya. Betul. Saya biasanya jadi bagian desainnya gitu ya. Termasuk di sisi lain ya untuk dapatkan uang tambahan kan gitu ya. Saya panitianya, saya yang nyetaknya kan gitu ya. Dari lumayan. dulu ya. Udah basicnya dari situlah gitu. Udah mulai bisnisnya ya, udah mulai dari kuliah. Nah, jadi Klik Design ini memang lahir dari sebuah kosan sebetulnya gitu di Bandung gitu ya. Iya. Nah dari situ sih lahirnya gitu. Dan lulus ya emang basicnya saya adalah seorang pingin usaha gitu ya, entrepreneur. Jadi kalau udah di kepala saya udah nggak ada niat untuk ngelamar dan sebagainya, udah nggak ada gitu ya. Saya udah tujuan usaha aja gitu ya. Ya salah satunya itu gitu ya. Betul. Usaha desain ini ya saya bawa ke Cianjur. Saya ngembangin di Cianjur gitu. Udah berjalan sempat hampir setahunan lah. Cuman saya tetap tergiur dengan dengan gaji, panggilan pekerjaan ya gitu di salah satu bank BUMN gitu ya. Ya udahlah coba. Tapi lumayan lama sih, kelamaan sebenarnya 7 tahun. Coba-coba tapi 7 tahun. 7 tahun. Tapi alhamdulillah udah terarahkan lagi kembali ya. Betul. Saya bismillah lah, karena emang jam kerjanya yang terlalu di bank tuh terlalu ketat. Ya, pagi paling cepet perlu maghrib, kadang isya jam 9, apalagi akhir bulan bisa jam 11. Wah, pekerjaannya mantap lah gitu ya. Nah, padahal Kang Jimmy itu teh salah satu pekerjaan yang lumayan diimpikan juga. Orang sih kerja di sana tuh gitu ya. Kalau pengen kerja di bank dan sebagainya, gajinya gede dan sebagainya. Tapi ya itu dia, setiap orang punya pilihannya. Betul. Termasuk saya punya pilihan lain. Sebesar apapun gaji ya, kalau hanya gitu-gitu aja bagi saya ya ngapain lah. Kita kerja keras, ya taruhlah gaji berapa, tapi ketika lo wira swasta lo akan lebih bisa mendapatkan lebih. Betul. Gitu. Mau sebagaimanapun kerja kerasnya tetap menjadi pegawai. Kalau sini jadi bos besar. Nah itulah. Ya intinya sih kenapa saya keluar juga ya, intinya yang pertama kerjaan sih jujur. Betul, ya karena memang pekerjaan yang bukan vision saya gitu ya. Ya akhirnya saya keluar. Yang keduanya ya faktor agama juga gitu ya. Hati lebih mengizinkan tidak mengizinkan bekerja di situ. Sudah masuk ya. Gitu. Jadi pertama pekerjaan, kedua masalah agama, terus
yang ketiganya banyak godaan. Wah, Betul. godaan apa aja tuh? Wah, banyak lah gitu ya. Masalah perempuan, terus masalah apa ya? Keuangan, Iya, ya iya, dalam iya. artian ya banyak uang ararannya lah gitu, banyak pimasalahan, pidosakeun. Ya Allah, Majaknya ya Allah. saya mending lebih baik keluar lah, karena saya orang yang lemah, saya nggak bakalan mampu kalau di situ terus. Iya, Lebih, iya, lebih iya. baik saya menghindar gitu sih. betul. Kalau prinsip Hijrah saya, ya. ya lebih menghindar lah gitu. Ya hijrah itu tadi. Hijrah ya. Gitu. Dalam proses menuju hijrah ke dalam dunia bisnis ya, karena gini Kang, kalau misalkan di usaha itu kan nominalnya belum tentu ya, belum Ya. tentu dipastikan gitu kan. Sementara pada saat kerjaan itu kan udah pasti nih, Ya. nanti bulan itu Dapat pasti yang- dapat gitu ya. Itu kayaknya ada apa ya namanya? Ada perdebatan dulu nggak sih antara Akang sendiri nih? Selain daripada nanti juga, oh ya mikirin juga ada hidayah juga nih, agama juga iya nggak boleh gitu kan. Tapi masuk ke sana gimana Kang? Sampai memutuskan oke lah gitu. Untuk resign-nya keluarnya. Resign pokoknya gitu. Ya karena emang udah ada karena emang awalnya udah saya siapkan. Jadi selama 1 tahun itu saya udah usaha. Jadi sambil. Jadi estafetnya nggak langsung begitu putus. Iya, iya, Langsung iya, iya. resign, langsung coba usaha nggak. Iya. Tapi saya udah persiapan dulu Oke. selama 1 tahun itu. Tapi saya udah udah mempersiapkan. Terus dilihat statis cash flow-nya keluar masuknya apakah emang cukup ke dapur atau Iya, enggak iya, kan betul, gitu. betul. Nah, ketika emang itu yakin cukup ke dapur gitu istilahnya teh, ya akhirnya saya bisa resign. Ya intinya sih mempersiapkan dulu tetap, Betul, mempersiapkan sebelum keluar. Saya coba mempersiapkan usaha dulu selama 1 tahun. Iya, iya. Ketika emang udah yakin, itulah jadi pondasinya gitu. Betul. Baru saya yakin di situ. Iya. Selama kita usaha dan terus dikeruyeuh mah gitu ya istilahnya dikeruyeuh mah insya Allah Insya gitu ya Allah, aya gitu ya. Yang menjadi salah itu Iya, seorang iya. pemuda itu ya jadi malas gitu, Iya, pemalasan gitu ya. Kok yang menang duit usaha tuh nyemal menang kan gitu. Hayang usaha anu produk anu dikeluarkan ya percuma gitu kan. Betul. Nah, makanya yang perlu itu adalah personal branding. Nah, di situ. Iya. Makanya kepada teman-teman pemuda berawalah entah itu dari SMA, entah dari kuliah, coba mulai bangun personal branding. Betul. Lo mau seperti apa bangun personal branding? Kalau mau seorang desainer, ya tunjukkan lo di situ gitu, skill, kemampuan lo, ikut-ikut apa dan sebagainya sehingga orang tahu gitu ya. Betul. Sosok kalau Jim itu apa sih gitu ya. Nah, iya. Pasti orang kenal mungkin sekarang seorang desain gitu. Iya, Nah, iya, itu iya. udah mulai terbentuk tuh Iya, kan iya, gitu. iya. Nah, udah kesananya kan udah tinggal enak kesana tinggal jalinin bisnisnya. Betul. Gitu. Karena emang saya berangkat dari situ juga sih betul. awalnya gitu. Dari dulu ya. Dari dulu. Berarti harus melihat dulu passion kita kemana. Ya. Setelah ketahuan passionnya, tingkatkan kompetensinya ya. Ya, betul. Kalau cuma tahu passionnya doang, orang mau kadia, tapi itu latihan tidak akan berkembang ya Kang Kalau Jimmy ya. berkembang gitu. Masya Tetap Allah. segala sesuatu harus diikhtiaran, dikeruyeuh, fokus dalam satu titik, insya Allah. Iya. Kita mah hanya berusaha aja, yang menentukan hasil ya Allah. Allah, ya betul. Yang penting ikhtiar lah ya. Ah, itu Kalau ikhtiar. menurut istri saya gini katanya, ada kata kuat nih. Oh, atas nikah? Wait, Atas nikah. Atas nikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dekat dua lah calon. Katanya gini, kalau proses itu tidak akan mengkhianati hasil katanya. Betul. Tapi ditambahin lagi kelas sama istri saya tuh. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. iya. Selalu pakai gitu katanya kan. Ya, benar. Masya Allah, karena ada proses di sana pasti ada hasil ya Kang ya. Betul. Selama membangun klik design house ini, tantangan terberat Akang apa nih? Di sini nih, di usaha ini. Tantangan sebetulnya nggak ada ya. Dalam artian yang aduh apa nih? Alhamdulillah nggak ada. Cuman paling yang susah itu manajemen ini yang udah berjalan ya. Iya. SDM. Bagaimana kita bagi saya yang susah itu mentransformasikan apa yang saya harapkan. Karena kan setiap perusahaan tuh ada ritmenya ya gitu. Jadi ada standarisasinya. Betul. Harus begini gitu ya. Kayak bubur, mie ayam,
yang tukang jualan yang punyanya sakit ketika diwakilkan ke yang lain itu tidak sama. Nah, itu tugas SOP-nya. Nah, itulah gitu. Nah, pelayanannya kalau dari atas sampai bawah itu kan dari mulai pelayanannya, promosinya, gitu ya, produknya. Nah, itu harus sama gitu. Nah, itu transformasi itu yang yang susah dan menggairahkan teman-teman partner kita atau karyawan kita sehingga dia merasa memilikinya. Nah, itu yang susah. Rasa memiliki itu ya. Saya nggak ingin gitu dia hanya seorang pekerja, dia dari pagi sampai sore kerja hanya seorang karyawan. Tidak lah. Saya nggak pengen seperti itu. Kalau hanya seperti itu susah gitu. Betul. Tapi bagaimana tugas saya yang terbesar itu kalau saya melihat itu adalah bagaimana dia mempunyai rasa memilikinya. Seperti saya yang sekarang kan saya punya usaha, itu kan punya saya gitu. Orang lain juga sama gitu. Usaha itu adalah punya dia sendiri. Betul, dengan gairah seperti itu, otomatis usahanya akan jalan. Hati otomatis saya pun ya punya harus menerapkan SOP-nya, standarnya gitu. Betul. Ya. Lamun ngaracik baso teh mah beun pecina sakieu sabaraha gram gitu caina bersama sabaraha mili misalkan. Itu ada standarisasinya. Iya, betul. Nah, saya pun sama menerapkan hal seperti itu. Tapi kadang ya tidak terkontrol lah atau apalah, ada aja lah yang komplain-komplain. Nah, betul. Cuman bagi saya tantangan terbesar itu ya mentransformasikan apa yang saya pinginkan, harapkan ke rekanan kita gitu. Kalau untuk sekarang harapan terbesar Kang Jimmy nih dalam bidang usahanya mau bikin apa nih yang keren lagi nih? Kalau harapan saya tuh sebetulnya masih banyak PR besar gitu ya ke depan. Entah itu promosi ya kita hanya paling berapa ribu sih gitu yang hanya mengenal klik ini gitu ya. Usaha saya ini gitu ya masih banyak PR gitu ya. Nah, itu harapan saya bagaimana orang lain bisa mengetahui tentang sablon digital ini gitu. Karena ini adalah teknologi baru gitu ya. Mungkin beberapa tahun ke belakang lah gitu ya berkembangnya, dan ini masih terus proses berkembang gitu ya. Itu harapannya ya saya harus banyak promosi juga, terus harapannya juga saya bisa membuka tempat di kota lain. Inginnya sih seperti itu, buka cabang gitu ya. Terus nambah apalagi ya peralatan karena peralatan teknologi itu bukan yang sanes murah-murah nih. Betul. Apalagi terus teknologi terus update terus lagi kan. Nah, itu. Terus update terus kan gitu. Ya itulah gitu. Harapannya buka cabang terus tambah peralatan gitu aja. Betul. Kalau sekarang nih karyawan udah ada berapa nih Kang nih? Karyawan sekarang 4. Udah 4 ya. Dan itu langsung sama Akang dilatih atau gimana tuh Kang? Atau memang langsung dilatih ya? Karena emang pada dasarnya A sampai Z saya harus tahu. Betul. Harus tahu kalau bisnis itu hanya kalau sekedar dia pengen bisnis ini, cuman dia tidak menguasai, susah kalau menurut saya. Jadi tidak terkontrol, ada masalah dia tidak tahu. Kalau saya alhamdulillah A sampai Z saya menguasai. Betul. Nah, ketika sudah menguasai baru ditransformasikan tadi, diinformasikan tes Akang tuh kayak gimana nih. Nanti biasanya saya ketika ada mesin baru biasanya saya pegang dulu 1 bulan 2 bulan itu pasti saya pegang. Akang dulu nih. Ketika udah dapat settingannya, karena kan mesin itu pasti ada settingannya. Betul. Dan kita mau pakai standarisasi yang mana, warnanya. Kalau istilahnya ada 1 pas, 2 pas, 3 pas, gitu. Pengeprintnya, standarisasinya, warnanya dan sebagainya, gitu. Karena emang itu berpengaruh ke cost HPP ya istilahnya tuh. Itu standarnya. Ketika saya udah menemukan standarisasinya, baru nih begini racikannya. Betul. Coba kuasai. Baru baru diturunin gitu. Betul. Kalau udah ya udah gitu. Jadi setiap
karena kan saya tuh ada tiga metode sablon. Yep. Pertama ada DTG, jadi DTG itu dia langsung ngeprint ke kaos. Ngeprint ke kaos Langsung kayak ngeprint. printan biasa gitu kan? Nah, kalau biasa kan ngeprint ke kertas ya, Iya, kalau ini iya. langsung ngeprint ke kaos. Wih. Nah, itu DTG, itu metode pertama. Yang kedua itu ada polyflag gitu ya. Polyflag tuh mungkin teman-teman tahu itu kayak stiker ya. Iya, iya. Stiker di cutting, nah terus langsung Sini. di-press ke kaos. Oh, Udah iya, iya. gitu. Kalau untuk kalau mau 2 warna, 3 warna sama lakuinnya di cutting lagi, di press lagi gitu. Itu yang polyflag. Terus yang ketiga juga ada printable. Printable juga sama persis dengan polyflag, cuman kalau printable ini dia warnanya dihasilkan oleh si printan. Warnanya tuh. Nah, kalau yang tadi polyflag itu si bahannya, Iya, iya. kalau kuning, merah itu Iya. terus di cutting sesuai dengan pola baru di press, itu printable polyflag. Kalau printable itu ya hasil warna-warnanya itu dihasilkan oleh hasil printan. Kayaknya di Cianjur baru Akang aja nih ya ngimnya. Ada beberapa, cuman kita masih jadi acuan gitu. Jadi acuan. Masih Pertama berarti di Cianjur kayaknya. bisa jadi lah. Wih, mantap juga nih. Nah, gitu. Sehingga teman-teman kalau misalkan ke Klik Sablon Digital itu, teman-teman ke sana bisa ditungguin. Bisa. Karena cepet prosesnya kan ya. Ya, jadi emang tergantung kita artinya kalau kita lagi banyak full, Iya, iya. paling cepat tuh masuk pagi, siang beres, masuk siang, sore beres. Sore beres. Gitu. Tapi kalau tidak terlalu penuh, kita cuman beberapa menit udah bisa. Siap. Gitu. Oke, Kang. Sebelum nanti ke closing statement ya. Oke. Kalau pas pandemi ini gimana nih? Pandemi. Nah, kalau masalah pandemi Usaha Kang gimana nih? Aduh. ada penurunan 60%. 60%. 50%. 50%. Tapi kalau ngelihat dari karena saya masuknya UMKM ya, Iya, iya, UMKM. Kalau lihat UMKM lain kayak supervisi sama saya itu anjlok. Iya, Anjlok. Nah, inilah strateginya. Kalau saya itu yang pertama itu basis database itu kita harus punya. Betul. Database pelanggan. Iya. Nah, itu berpengaruh. Betul. Itu yang saya terapkan. Yang kedua adalah mengefektifkan produk. Stok-stok yang ada. Jadi kalau masa pandemik ini jangan kita belanja hal-hal yang baru gitu. Iya. Tapi memaksimalkan Apa yang ada dulu nih. Nah, Iya. itu yang dioptimalkan. Betul. Gitu. Terus yang keduanya ya promosi. Promosi tetap ya. Promosi gitu. Mau bagaimanapun dengan pandemi alhamdulillah ini dengan strategi seperti itu kita hanya penurunan 50%. Selama 2 bulan lah kita penurunan 50%. Kalau yang lain itu sampai ada yang di PHK gitu. Iya. Waktu itu kan pas momen lebaran alhamdulillah THR Naik ya, masih tetap karyawan masih ada. Barokahnya ya. Ya gitulah alhamdulillah gitu ya. Masih diberikan rezeki oleh Allah gitu ya. Selama kita ikhtiar, usaha kita terus dikereye gitu ya, terus dipikiran, terus dikembangkan, insya Allah pasti ada hasilnya lah gitu. Ada jalan, ada rezekinya ya Kang ya. Gitu. Masya Allah. Oke Kang, closing statement nih. Oke. Buat sobat muda nih ya. Nanti Akang coba kasih dong pesan Akang nih. Harapan Akang untuk pemuda sekarang nih ya, terutama yang berniat usaha kayak Akang nih di UMKM. Gimana Kang? Kalau buat pemuda tuh pada dasarnya dia emang harus melek sekarang tuh melek teknologi. Entah itu medsos, bahkan sekarang YouTube, mudah sekarang mudah ya. Mau jadi artis juga tinggal gudag-gidag setik viral. TikTok ya artinya itu sangat mudah. Ya artinya melek ya, gitu melek teknologi ya. teknologi. Terus istilahnya tuh gaul. Dalam artian hal yang positif aja gitu ya. Coba sekarang gaul tuh ya ngelirik piduitin lah istilahnya gitu ya. Mantap. Nah itu kalau emang udah ketemu skill, kalau udah ketemu skillnya, bangun personal brandingnya, lalu posisinya mau seperti apa, mau seorang desainer, seorang arsitek, seorang atlet, seorang trainer,
ya personal branding lo bangun, kalau bisa ya dipersiapkan dari awal. Iya, Kalau emang betul. udah menyenangi sesuatu ya bang, kalau dari SMA coba bangun personal dari Dari sekarang SMA. ya. Sedini mungkin lah ya. Nah, dari ya itulah pemuda coba bangun personal branding lo seperti apa gitu, karena saya juga termasuk orang yang telat telat bener gitu ya. Usaha sekarang saya udah kepala 3 kan gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah orang masih menganggap saya 20-an sih. Kalau 30-nya 35-an itu masih pemuda kan? Masih muda, alhamdulillah. Masih Kayak gitu. kategori pemuda kalau lewat Kemenpora tuh. Ya paling gitulah untuk Iya. pemuda, coba terus berkarya juga, apapun itu coba hasilkan sesuatu ketika dilaksanakan dengan ikhlas, dengan Betul. penuh cinta, otomatis ekonomi mah kan naonnya akan nuturkeun gitu ya. Rezeki mah Saya juga ada berawal dari hanya senang-senang desain, setting dan sebagainya, senang-senang mengamati resep ini, resep itu. Ya alhamdulillah jadi gitu. ya, Kang, ya. Jadi paling gitu sih untuk teman-teman. Coba sekarang mah positif aja lah gitu, gaul yang positif gitu ya. Betul. Udah ngapain lah nongkrong yang tidak manfaat, apalagi banyak yang motor-motor yang ya anak motor yang emang tidak bertanggung jawab ya maksudnya ya. Iya. Banyak juga emang komunitas motor yang emang luar biasa positif. Juga, Cuman coba pergunakan yang emang positif. Betul. Gitu Tentukan lingkaran kalian. Koma kata Kang Jimmy mah keureuh nanono oge bukan di keureuh mah insyaallah hasil. Nah, eta. Oke sobat muda, perbincangan kita dengan Kang Jimmy nih, seorang mantan atlet BMX dan juga sekarang seorang pengusaha juga di bidang digital sablon yang sudah puluhan juta nih omsetnya nih per bulan. Mudah-mudahan terus tambah berkah Kang. Amin. Oke. Hatur nuhun Kang atas kehadiran dan perbincangan kita pada hari ini nih. Siap. Sehat selalu dan kepada teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.